Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Sugiarto akan mempresentasikan sistem komputer input dan output. Sistem komputer, 3 komponen utama, 1 CPU, 2 memori primer dan sekunder, 3 peralatan masukan keluaran I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Berikutnya fungsi utama input output. Fungsi utama input output. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran di antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register CPU. Modul input-output memiliki dua buah fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. 2. Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Fungsi input-output controller. Fungsi controller dan perwaktuan kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dengan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register, memori utama, memori sekunder, dan perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan perwaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Langkah-langkah kontrol pemindahan data dan periferal ke CPU melalui sebuah modul input-output dapat meliputi 1. CPU memeriksa status input output controller. Kedua, input-output mengembalikan status. Ketiga, jika siap, CPU meminta transfer data. Keempat, input-output memperoleh data dari device. Kelima, input mentransfer data ke CPU. Fungsi input-output ke controller keseluruhan. 1. Menerima perintah komen dari CPU. 2. Menganalisa komen dan mengeksekusinya. 3. Menerima sinyal status dari device dan melakukan tindakan yang tepat atau sesuai. 4. Mentransfer data dari CPU atau memori ke device. 5. Mentransfer data dari device ke CPU. 6. Mengubah format data yang diterima dari device, misalnya serial ke paralel. 7. Mengubah format data yang diterima dari CPU atau memori, misalnya paralel ke serial. 8. Membangkitkan error checking kode parity bit CRCC atau SCC selama operasi penulisan. 9. Memeriksa error pada data yang diterima dari device. 10. Melakukan pembatalan eksekusi komen pada semua error. 11. Mencoba kembali komen pada semua error. 12. Melapor pada CPU pada akhir eksekusi komen. Teknik input atau output. Terdapat 3 teknik dalam operasi input-output, yaitu 1. Programmed input-output, 2. Interrupt-driven input-output, 3. DMA, Direct Memory Access. Programmed input-output. CPU mempunyai kontrol langsung pada input-output. Sensing status, read command, transferring data. CPU menunggu operasi input-output controller selesai. Dalam teknik ini, modul input-output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Memboroskan atau membuang waktu CPU. Untuk melaksanakan perintah-perintah input-output, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input-output dan perangkat periferal sehingga terspesifikasi secara khusus, dan sebuah perintah input-output yang akan dilakukan. Interrupt-driven input-output. Teknik interrupt-driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah: pertama, CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output.
Lalu perintah input output dijadikan modul input output. 2. CPU akan melakukan perintah lainnya. 3. Apabila modul input output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Direct Memory Access atau DMA. Teknik Programmed Input dan Interrupt Driven Input Output memiliki kelemahan, yaitu pada proses yang telah terjadi pada modul input output masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada kecepatan transfer input-output yang tergantung pada kecepatan proses CPU. Kedua, kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Detail prinsip kerja DMA. Pertama, pada saat CPU ingin membaca atau menulis blok data, CPU mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan mengirimkan informasi berikut. Read atau read yang diminta, alamat berangkat input-output yang dilibatkan, lokasi awal dalam memori untuk membaca atau menulis, jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Kedua, kemudian CPU akan melanjutkan pekerjaan lainnya. Jika CPU telah mendelegasikan kepada modul DMA dan modul ini akan menjalankan tugasnya. 4. Modul DMA memindahkan seluruh blok data word per word secara langsung ke memori atau dari memori tanpa harus melalui CPU. 5. Ketika pemindahan ini selesai, modul DMA akan mengirimkan signal interrupt ke CPU sehingga CPU akan dilibatkan pada awal dan akhir saja. 6. CPU akan dapat menjalankan prosesnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.